Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia. Sebuah angka yang sangat mengejutkan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Muhammad Makhdum, bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Hal ini sangat miris jika dibandingkan dengan keadaan ekonomi yang masih lemah, pengangguran yang semakin mewabah, dan rintihan masyarakat di tengah himpitan hidup yang serba susah. Oleh karena itu, melihat kondisi masyarakat kita yang sangat jauh dari kata sejahtera, maka pada kesempatan ini izinkan Ananda menyampaikan sebuah syarahan dakwah yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Zakat, Upaya Menciptakan Kesejahteraan Umat. Dewan Hakim Bijaksana, hadirin yang berbahagia. Relevansi topik tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang masyhur dengan nama kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya agar mengambil zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat tersebut. Bahkan beliau menjelaskan bagaimana langkah tegas sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Terukir dalam tinta sejarah, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat yang biasa ditunaikan kepada Rasulullah, maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka sebab pembangkangan tersebut. Hadirin, lalu timbul pertanyaan, bagaimana zakat menjadi solusi kesejahteraan umat di zaman modern ini? Sebagai jawabannya, Basnas telah menunjukkan berbagai program pemberdayaan seperti rumah sehat, microfinance, kampung zakat, beasiswa, dan tangkap bencana. Program yang bukan sekedar bantuan, tapi solusi nyata untuk masyarakat secara berkelanjutan. Namun, program yang ada belum maksimal disebabkan anggaran yang belum mencukupi. Berkaca pada potensi zakat di Indonesia tahun 2024 yang perkiraannya mencapai 327 triliun rupiah per tahun, realisasinya hanya mampu mencapai 41 triliun. Sehingga sangat perlu evaluasi terhadap kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi. Mari kita belajar dari sejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sukses dalam pengumpulan zakat. Berkat kepemimpinan beliau yang adil dan transparan, masyarakat patuh membayar zakat dan banyaknya mustahik yang berubah menjadi muzaki karena terdorong untuk lebih mandiri. Hasilnya, pengumpulan zakat di Baitul Mal menjadi melimpah ruah sehingga amil zakat kewalahan mencari mustahik sebagai tempat zakat didistribusikan. Sungguh realita yang sangat menyesakkan dada jika dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Zaman itu amil zakat susah mencari mustahik karena naik level jadi muzaki. Sedangkan saat ini amil zakat susah mencari muzaki karena banyaknya mustahik yang antri untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Betul hadirin Dewan Hakim Bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Untuk itu perlu strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya zakat agar mampu menciptakan kesejahteraan umat. Yang pertama, dengan menumbuhkan azam menjadi muzaki, sudah sepatutnya kita harus mendidik diri kita, masyarakat dan umat ini agar berlomba-lomba untuk menjadi muzaki dan sebaliknya memiliki rasa malu untuk menjadi mustahik. Karena tidak sedikit dari mereka yang seharusnya muzaki tapi bermental mustahik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran muzaki agar menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini bertujuan agar zakat dikelola dan disalurkan secara profesional dan proporsional. Yang ketiga, meningkatkan kampanye zakat melalui program-program yang relevan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena semakin banyak program yang bermanfaat akan mendatangkan muzaki yang peduli dengan umat. Oleh karena itu hadirin, kewajiban zakat bukan sekedar kewajiban. Dia adalah jembatan solusi persaudaraan, solusi nyata bagi yang membutuhkan, dan cermin kepedulian. Dengan menumbuhkan azam bermental muzaki, kemudian salurkan zakat melalui lembaga resmi, dan amil zakat senantiasa meningkatkan kampanye zakat melalui program-program yang relevan dan sangat dibutuhkan masyarakat. Insya Allah, zakat akan mampu mensejahterakan umat. Jalan-jalan ke kota Lampung, kotanya indah, ramah orangnya. Jika ingin hidup beruntung, tunaikan zakat, jangan ditunda. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.